Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini kembali ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 13.17, yaitu tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 27 Juni 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja di halaman sebelah kiri seperti biasa, yang pada baris pertama yaitu dengan kode XAU USD, di mana itu adalah harga emas, yaitu hari ini mencapai tertinggi pada angka 3322.07 dan itu terjadi pada jam 8.30 WIB, sedangkan low-nya pada angka 3289.32 dan itu pun barusan sejam yang lalu terjadi pada pukul 12:12. Dan seperti biasa saya akan menjabarkan dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD, yaitu pada baris keempat, yaitu di mana high atau tingginya hari ini mencapai pada angka 36.71 dan low-nya pada angka 36.338 dan sekarang berada pada kisaran harga 36.57, sedangkan harga emas pada angka 3295.5. Dan bagaimana dengan purchasing saya, dan kita akan langsung saja melihat halaman sebelah kiri ya, sebelah kanan maksud saya. Kita bisa lihat ini adalah sisa pemotretan kemarin ya, dimana high saya pada angka yang kisaran normatif atau range yang kecil itu pada angka 3355 sampai dengan 3365, itu tidak terjadi ya. Sedangkan low-nya pada angka 3330 sampai dengan 25 itu terjadi ya. Kalau beli di sana pun saya rasa juga kalau tidak kemarin dikeluarkan atau dilikuidasi, hari ini mungkin agak menderita kerugian. Dan di sini juga saya telah mengulas secara jelas, yaitu pada jam 19 itu kisaran harganya pada angka 3355, itu indikasinya sudah bisa hampir dipastikan itu naik, namun itu tidak terjadi disebabkan pada jam-jam tersebut itu di kisaran harga 3330 sampai dengan 35 ya. Jadi jauh dari pandangan ya. Dan lalu ini perkiraan saya yang besar, bisa kita lihat itu pada angka 3363 sampai dengan 3375 itu tidak terjadi, sedangkan low-nya di kisaran 3320 sampai dengan 25 itu terjadi, dan itu pun harus dikeluarkan semalam juga, kalau tidak bisa fatal hari ini ya. Dan juga saya telah mengupas pada jam 19 ini itu harganya di kisaran 3355, tapi nyatanya kemarin itu di kisaran 3330 sampai dengan 35 ya. Jadi indikasinya tidak bisa dibilang naik, tapi lebih condong atau cenderung menurun ya. Oke, dan selanjutnya kita lihat halaman berikutnya. Ini adalah saat-saat menjelang waktu GDP mau keluar ya, Gross Domestic Product ya, mau keluar. Itu sekarang kita bisa lihat itu pada di tablet ini pada jam 12:29:57 dan ini mau keluar pelan-pelan menurun dan garis merah itu
itu saya gambarkan yaitu pada angka jam 7 ya. Jadi jam 7 sudah bermain di kisaran angka 3332 sampai dengan 3335 ya. Nah, akhirnya mulai menurun ya. Dan kita juga mengetahui bahwa GDP-nya itu angkanya jelek sekali. Harusnya harga emasnya naik, tapi dia mengindikasinya harganya sudah naik dan mengacu pada personal income yang akan diedarkan nanti malam, yaitu pada pukul 19.30. Dan ini adalah purchasing saya, sisa yang kemarin ya, yaitu bisa kita lihat itu yesterday ya, masih ada. Jadi semuanya indikasinya saya masih ada sisa pembelian semua ya di sini, dan ini posisi dengan locking. Oke, dan kita bisa lihat lalu pada jam 20.06 saya juga ada menambahkan lagi ini ya. Ya, menambahkan lagi posisi buy ya. Jadi buy-nya 1, 2, 3, 4 ya. Sudah terjadi 4 kali dan ini masih kondisi terkunci ataupun hedging ataupun locking. Dan ini sebagai ulasan gambarannya pada jam 8.52 yaitu harga emas turun ya karena tensi dari Timur Tengah itu, dan untuk Bank Sentral Amerika untuk pemotongan suku bunga itu tidak jelas ataupun tidak menentu atau uncertainty ya. Dan ini isi dari ceritanya yaitu Amerika kuartal pertama GDP-nya revisi lebih rendah. Lalu kita akan tunggu personal income yang akan diedarkan nanti malam, dan platinum itu mencapai harga level tertinggi sejak 2014. Kita bisa lihat dan kalian bisa sambil menyimak ataupun membacanya pelan-pelan, yaitu masalah tensi agak rendah di Timur Tengah ya. Kemudian harga emas itu turun dari session yang tadi ya, karena di indikasinya situasi di Timur Tengah itu agak tenang ya, tidak ada kericuan apa-apa, dan antisipasi untuk pemotongan suku bunga itu sepertinya makin ditunda dan selanjutnya. Tetapi Fed dari Bank of Richmond ya, itu presidennya Thomas Barkin itu indikasinya akan tarif ini membebankan inflasi dan perekonomian di Amerika ya. Dan juga banyak yang menentang di sana akibat dari tarif ini yang diterapkan ya. Bisa kalian juga sambil menyimak ataupun membacanya. Takutnya saya juga ada salah pandangan, dan ini mereka mengantisipasi pemotongan suku bunga 0,5 pada sampai akhir tahun dimulai pada September nanti. Dan biasanya itu kalau suku bunga tinggi akan mengurangi peminat ya untuk simpan emas ya. Dan kuartal pertama dari GDP-nya itu direvisi dan jauh sekali yang dari perkiraan karena 0,5 yang dikeluarkan atau diedarkan. Dan ini juga hanya keterangan, tidak ada apa-apa. Dan ini indikasinya kita bisa lihat ini. Dan ini seperti biasa, ini jam 7 yang garis merah ini harganya semenjak GDP dibuka ya, harganya langsung turun ke sini. Lalu sekitar jam 12 ke atas baru cenderung naik ya. Itu bisa dilihat ya.
Dan ini posisi yang purchasing saya, akhirnya saya likuidasi semua pada angka 3322 poin sekian ya. Saya keluarkan semua, sisa yang locking punya. Lalu saya mencoba bertaruh dengan memasang limit 3325 ya, dan 3320 ya. Dan tadi pagi dijemput ya. Ini posisi saya. Dan ini semuanya profit semua ya. Sisa yang locking. Dan ini terakhir, ini posisi saya. Dan di akhir itu harga emas masih steady di angka 3330 ya, kurang lebih ya. Karena kita akan menunggu personal income dan tensi dari Timur Tengah itu agak melunak ya, atau tenang situasinya. Tidak ada yang namanya saling menyerang ya. Dan ini isinya palladium juga naik 7 bulan ya. Dan platinum telah naik melewati harga tertinggi tahun 2014 ya. Dan isinya ini tidak jauh beda, jadi intinya kita masih akan menunggu personal income yang akan diedarkan nanti malam pada pukul 19.30 WIB. Dan kita memperkirakan sampai akhir tahun pemotongan suku bunga itu 0,5 ya dari September. Itu hanya indikasi perkiraan semua analis ataupun semua trade house ya. Dan ini ulasannya bagaimana platinum dan palladium itu naik. Ya, tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Dan ini purchasing saya pada jam 9.38 ya. Itu telah terjadi semua dan semua posisi saya. Dan pada jam 10.32 saya ada penambahan lagi pada angka 3302 ya. Dan ini ulasan tadi pagi kenapa harga emas ini bisa turun ya. Dan investor masih melihat atau masih menunggu data personal income ya. Dan kita bisa lihat isinya ya masih menunggu, tapi harga emas sudah turun di minggu kedua ya. Dan personal income akan diedarkan pada jam 12.30 GMT, yaitu tepatnya 19.30 WIB ya. Dan sepertinya harga emas akan tertahan di level ini ya. Mungkin kalau saya membacanya itu di angka 3300 ya. Dan kita akan menunggu nanti malam bagaimana hasilnya. Dan lalu harga emas turun ya karena Israel dan Iran itu peace deal ya, agak tenang. Iran dan Israel juga itu agak normal mungkin 12 hari ke depan ya. Dan kita ketahui bahwa Presiden Amerika mengisyaratkan kalau mau hendak bertempur ya udah kita kasih waktu selama 2 minggu ataupun 14 hari dari kemarin ya, 2 hari yang lalu. Dan ini kalau dilihat indikasi dari ekonomi, kemungkinan suku bunga akan diturunkan 0,63% ya dari September ya. Dan ini Presiden Amerika juga mendesak ketuanya untuk segera memotong suku bunga di awal Juli ya. Pada pertemuan awal Juli ya.
Oke. Dan ini saya ada pembelian lagi ya. Dan ini akan saya simpan ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali posisi buy ya. Yaitu pada tanggal 27 bulan Juni 25. Itu saya akan simpan. Dan ini data-data yang akan dirilis ataupun dikeluarkan pada hari ini. Pertama yaitu pidato atau testimoni dari Mr. William ya, FOMC member ya, yaitu pada pukul 18.30, yaitu tepatnya jam 6.30 ya. Lalu personal income yang akan diedarkan semua yaitu pada jam 19.30 ya. Yang ini testimoninya 18.30. Dan ini masih sama. Dan yang kedua adalah Michigan current condition ekspektasi ya, itu akan diedarkan pada pukul 21 ya WIB. Itu saya rasa tidak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya ini FOMC William ini pukul 18.30, apakah beliau akan mengisyaratkan atau mengindikasinya akan pemotongan suku bunga. Dan jangan senang dulu ataupun berbahagia dulu, dan masih ada satu yang lebih penting ya, yaitu pada ini mungkin yang tadi ya, ini Michigan ya. Nah, ini satu lagi ya, itu pada pukul 20:15 ya, yaitu Fed Governor Cook akan melakukan testimoni juga ya, bagaimana indikasinya, dan berakhir pada Michigan Consumer Sentiment yaitu yang akan diedarkan pukul 21. Dan ini kelanjutannya semua ya, sampai hari ini habis semua datanya semua. Dan ini purchasing saya yang tadi, yang saya sudah kasih kode dan saya siap-siap memasang untuk melikuidasinya pada angka 3309 ya, yang posisi buy ya semua. Itu hanya ada beberapa. Ini yang kedua ya, dari bawah. Lalu yang ketiga, jadi 4 baris dari bawah, 3309 ya. Jadi kalau nanti siang hari ada 3309 berarti confirm semuanya profit, sisa satu yang loss yang angka 3320. Dan posisi saya hanya tinggal open buy satu di angka 3325. Ya, jelas. Dan ini yang pagi punya. Kenapa harga emasnya bisa turun ya, itu secondary, yaitu diedarkan pada pukul 10:15 ya, dan isinya tidak jauh beda ya. Dan ujung-ujungnya kita akan menunggu dari personal income yang akan diedarkan pada pukul 19.30 WIB ya. Lalu ini juga sama, hanya perkiraan dari Bank Sentral ya, dari Singapura ya. Kalian bisa membacanya dan mengartikannya sendiri bagaimana ini harga emasnya mau kemana. Ya, kita masih menunggu ini juga. Oke, dan ini saya rasa tidak ada jauh beda dengan yang tadi. Dan kemudian ini yang terakhir, seperti biasa, ini adalah signal di mana indikasinya angkanya turun semua ya. Itu bisa kita lihat itu dari pagi ya, pukul 4, pukul 6, pukul 8, 10, dan 11.52.
indikasinya turun semua. Dan ini data-data ataupun angka-angkanya pada jam 11.52, yaitu resisten emas itu mencapai angka 3321, 3335, dan terakhir 3350. Sedangkan untuk supportnya di angka 3278, 3262, lalu 3245, dan pada angka 3298 indikasinya lebih banyak membeli daripada menjual, di mana perbandingannya 46 berbanding 54 ya. Ada sedikit perbedaan ya. Dan ini berhati-hati juga diketahui hari ini hari Jumat ya. Oke, dan bagaimana kelanjutan dari perkiraan dari saya? Kita akan menggeser ini. Oke, dan seperti biasa kita akan capture dulu ya, sebanyak 2 kali. Oke, dan ini sudah selesai kita capture. Kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 1:39, yaitu hari Jumat 27 Juni 2025. Lokasi di Jakarta, keadaan terik bermatahari ya. Dan kita akan mengulasnya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan range yang besar dulu ya, big ya, dimana saya mengindikasinya pada angka 3340 sampai dengan 3330 ya, dan low-nya itu mencapai pada angka 3270 sampai dengan 80 ya. Itu, dan ini kata kuncinya yang saya lihat ini apabila jam 19 ya, itu harganya bisa kembali bertengger di angka 3325, itu bisa dipastikan nanti malam akan naik dan turunnya hanya sebentar aja, turun lalu kembali ya. 3325 ya. Dan ini yang terakhir itu perkiraan yang normal ataupun range yang kecil ya, itu bisa mencapai 3315 sampai dengan 3325, sedangkan untuk di low-nya pada angka 3278 sampai dengan 3285, dan indikasi ataupun kuncinya itu sama pada angka 3325. Oke, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian di weekend ini maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali yaitu seperti biasa pada hari Minggu ya, karena ini weekend, yaitu pada tanggal 29 Juni 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.